Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Danang Prawito, NIM 491 angkatan 2020 dari kelas ekonomi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hak atas kekuasaan intelektual bagian hak paten. Yang pertama adalah pengertian hak paten itu sendiri. Hak paten adalah hak eksklusif investor atas investasi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Selanjutnya adalah perlindungan hak paten. Perlindungan hukum itu diberikan guna meningkatkan investasi di Indonesia dan meningkatkan kreativitas investor atas invensi berguna bagi perkembangan dalam masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke cara mendapatkan hak paten itu sendiri. Dari sumber yang saya dapat, cara mendapatkan hak paten adalah dengan step pertama adalah registrasi di akun paten.dgip.go.id. Yang kedua, pilih buat permohonan baru. Ketiga, unggah data penduduk yang dibutuhkan antara lain. Yang keempat, isi seluruh formulir yang tersedia. Step 5, melakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing paten. Yang terakhir ada lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing substantif. Selanjutnya, selama waktu berlakunya hak paten. Perlindungan hak paten sendiri akan mengikuti jenis dari paten. Paten bisa akan dilindungi selama 20 tahun sejak penerimaan permohonan paten. Sementara paten sederhana akan dilindungi selama 10 tahun sejak penerimaan permohonan paten. Selanjutnya, fungsi hak paten. 1. Jaminan perlindungan hukum. Fungsi utama dari adanya hak eksklusif dalam sebuah bisnis adalah jaminan akan perlindungan hukum pada bisnis yang dijalankan. Yang kedua, menambah kepercayaan konsumen. Diakui secara resmi oleh negara dengan otomatis akan membuat kepercayaan konsumen pada bisnis atau produk yang dihasilkan lebih baik. Yang ketiga, memberi tambahan keuntungan. Memberikan tambahan keuntungan sendiri adalah mendaftarkan bisnis atau perusahaan guna mendapatkan pengakuan terhadap penemuan bisnis adalah kewajiban. Terlebih jika hal tersebut baru pertama kali ditemukan dan memiliki nilai ekonomi. Yang keempat, merupakan aset perusahaan. Fungsi lain dari hak paten adalah sebagai aset perusahaan yang bentuknya tidak berwujud namun bernilai besar. Pengakuan terhadap inovasi perusahaan adalah aset yang sangat berharga karena tidak ada orang yang ingin idenya digunakan orang lain apalagi tanpa lisensi. Dengan adanya hak eksklusif, perusahaan bisa memegang jaminan hukum atas inovasinya. Yang kelima adalah mengurangi plagiarisme. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tidak ada yang ingin karyanya ditiru atau digunakan tanpa izin. Plagiarisme adalah tindakan yang sangat merugikan untuk pemilik ide. Namun, dengan adanya hak paten, ide tersebut akan dianggap oleh semua orang sebagai milik pribadi atau kelompok yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Keenam, menghindari eksploitasi karya. Hal lain yang sangat merugikan selain plagiarisme adalah eksploitasi karya yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ini bisa saja terjadi jika perusahaan tidak memiliki hak eksklusif atau melindungi karyanya. Hak ini akan melindungi inovasi perusahaan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketujuh, mengurangi kompetitor. Fungsi lain dari pengakuan dan perlindungan terhadap inovasi adalah kompetitor dalam bisnis yang dapat mengganggu masa depan bisnis. Adapun yang terakhir adalah memperluas jangkauan bisnis. Terakhir, kepercayaan yang diterima perusahaan sebagai pencipta produk-produk berkualitas dan satu-satunya akan membuat bisnis Anda berkembang dengan cepat. Pelanggaran hak paten. Pelanggaran hak paten tersendiri diatur pada pasal 130 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 16 dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Alasan pembatalan hak paten. Alasan pembatalan sendiri diatur dalam Undang-Undang Paten yang menegaskan bahwa ada 3 macam pembatalan paten, yaitu pertama, karena batal demi hukum, kedua, batal atas permohonan pemegang paten, dan yang ketiga adalah batal karena adanya gugatan. Contoh hak paten. Apa saja sih contoh hak paten? Sebagai pemimpin bisnis, Anda perlu mengetahui apa saja contoh hak paten di Indonesia. Berikut contoh yang sudah dimiliki oleh pebisnis maupun profesor terdahulu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hak paten atas aeronautika oleh B.J. Habibie. Mungkin Anda akan mengenal seorang B.J. Habibie sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Namun prestasi yang diraih oleh B.J. Habibie yaitu menghitung keretakan pesawat dengan baik, bahkan hingga atom-atomnya. Yang kedua, hak paten atas cakar ayam oleh Profesor Dr. Insinyur Soegiatmo. Sebagai salah satu profesor Indonesia yang menemukan ide berupa teknik rekayasa, yaitu menciptakan fondasi bangunan menggunakan teknik cakar ayam yang aman pada sampel tanah yang lunak seperti rawa-rawa. Penemuan ini diakui dan mendapatkan hak paten dari 40 negara tersebut yang bermula ketika Profesor Dr. Insinyur Soegiatmo mendirikan sebuah menara listrik di daerah Ancol. Yang ketiga atau yang terakhir juga sebagai penutup penjelasan singkat saya adalah hak paten atas alat pemindai ECVT oleh Warsito. Sebagai warga kota Solo yang sudah mendapatkan gelar doktornya di Jepang pada 1997, Warsito menciptakan sebuah alat pemindai tubuh yang diberi nama Electrical Capacitance Volume Tomography atau biasa disebut ECVT. Alat ini memiliki kelebihan yaitu bisa dibawa kemana-mana dan mampu mendeteksi bagian dari keseluruhan otak termasuk bagian dalam tubuh. Mungkin itu sedikit penjelasan singkat tentang hak paten.